Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Salsabila dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang bab 4 ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin yang pertama itu ada Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Penjelasan dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra yang berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu. Bacalah alam, tanda-tanda, zaman, sejarah, diri sendiri yang tertulis maupun tidak. Objek perintah Iqra mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya. Jadi intinya ayat di atas adalah menjelaskan tentang perintah untuk membaca. Membaca merupakan salah satu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Objek yang kita baca biasanya bisa berupa ayat kaulisia, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan bisa berupa ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua itu ada Quran surat Yunus ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil nu'ru madha fis samawati wal ardh wa ma tu'anil ayatu wa nudu an qaumil la yu'minun. Yang artinya, katakanlah, perintahkanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda-tanda kesabaran Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul yang memberi peringat bagi orang yang tidak beriman. Quran surat Yunus ayat 101. Ya, penjelasan dari Quran surat Yunus ayat 101. Ayat ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa Islam adalah agama ilmu pengetahuan. Islam bukan hanya menghargai ilmu pengetahuan, melainkan secara aktif menyuruh, memerintahkan ke pemeluknya untuk memperhatikan alam sekitar dan mempelajari dengan akal yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Penciptanya disebut Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat dari pencipta manusia. Sebutan ini mengherankan jika kita melihat betapa luas langit dan kehidupan yang ada di bumi. Poin yang ketiga ada Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, Inna fi khalaqis samawati wal ardh bis-samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yadfa'una sawwa ma anjalallahu minas sama'i min ma'in wa ahya min sama'i fa ahya min bil ardi baida maitiha wa ba'sa fiha min kulli dabati wa tasrifir riyahi wassahabil muhari baina sama'i wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. Yang berarti, sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan oleh Allah berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia terbakarlah di dalam bermacam-macam bintang dan berkisaran angin dan awan
kendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengerti. Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Penjelasan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang bumi yang dialami oleh manusia dan apa yang tersimpan di dalamnya berupa perbendahaan dan kekayaan yang tak akan habis baik di darat maupun di laut. Langit dengan planet dan bintang-bintangnya yang semua berjalan dan bergerak menurut tata tertib dan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyimpang dari aturan-aturan, maka apabila terjadi penyimpangan akan terjadi tabrakan antara satu dengan yang lain dan akan binasalah alam ini seluruhnya. Poin yang keempat ada Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in za'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fatalatum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang seseorang yang fasik kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Penjelasan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita agar bersikap hati-hati, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa dalam menerima sebuah berita, khususnya berita tersebut datang dari orang yang sudah dikenali klasifikasinya. Tuntunan agama agar kita menjadi orang yang lebih cerdas dalam bersikap, berusaha untuk menyampaikan berita yang benar, bukan bohong atau hoak. Implikasi dari kesalahan dalam menerima maupun menyampaikan berita adalah menimbulkan dampak negatif, yaitu merusak sebuah tatanan masyarakat. Poin kelima ada hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbunyi, Anna ayyal Dardari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatluqu bihi ilma salakallahu bihi tariqan min duki jannati wa innal malaikati la tad'u ajnihataha ridha li ta'lihil ilmi wa innal liman laistaghfirullahu ana fis samawati wa man fil ardi wa lahiyatu fil jawfil hayati wa inna fadala alimi ala adibi kaifadali qaumal lailata badari ala syairil hawakiba wa inna kullama wa warashatul abniyati wa innal anbiya wa lam yu'risu idna rawala di'ma wa rasulu ilma faman ahada bi hadri wa fi'ri radhiyallahu anhu. Artinya, dari Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan untuk ke surga. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridaan kepada penuntut ilmu. Orang yang beriman sesungguhnya akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seseorang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan di bulan purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah para pewaris Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham.
Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Radhiyallahu anhu Abu Darda, dari Abu Darda. Penjelasan dari hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi itu, kalimat jalan untuk menuntut ilmu mengandung dua makna, yaitu pertama, menuntut jalan untuk menempuh ilmu dalam arti yang sebenarnya, seperti berjalan kaki menuju majelis-majelis ilmu. Kedua, menempuh jalan atau cara yang dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh ilmu syar'i, seperti membaca, menghafal, menelaah, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.